Halo, welcome back to my channel Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe, guys. Sebenarnya channel yang gue bikin ini sudah dari tahun 2013, tapi memang gue jarang membuat konten video ya. Paling cuman sekali dua kali dalam 3 bulan atau 6 bulan, cuma satu video, hanya sekedar nyanyi-nyanyi di semula aja yang gue upload gitu kan ya. Tapi kemarin pada saat gue mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja sementara atau dirumahkan, ya gue jadi banyak waktu di rumah. Nah, daripada gue bengong, mending gue aktifin untuk bikin konten-konten YouTube. Jadi memang gue masih cari jati diri, konten apa kira-kira gitu kan ya untuk mengisi channel gue ini. Jadi gue mulai aja dari apapun gitu kan ya, dari nyanyi oke, kemudian juga video reaction juga hayu, bikin vlog juga hayu, atau bikin tutorial juga hayu, atau gue juga unboxing, kadang-kadang vlog-vlog harian, apa aja. Gue belum tahu kan yang mana yang nanti videonya bakal rame gitu kan ya untuk ditonton ya. Mudah-mudahan sih kalian juga semuanya suka gitu dengan isi-isi konten video gue yang semuanya bermanfaat. Baca. Bukan cuma dari ilmu tapi juga untuk hiburan juga ya kan. Oke, dan kalau kalian memang suka ya jangan cuma dipelototin doang aja ya kan. Jangan pelit-pelit, like, comment, share, dan juga subscribe gitu. Oke guys, gue punya kabar yang cukup menggembirakan karena konon katanya di akhir Juli, mungkin sekitar di minggu ketiga ataupun minggu keempat di bulan Juli 2020 ini, gue dengar gosip yang merupakan ini jadi nyata gitu, bahwa untuk pendaftaran gelombang 4 kartu prakerja akan segera dibuka. Yeay, mudah-mudahan sih jadi kenyataan ya guys, dan ini bukan cuma isu semata, karena gue juga nggak asal sharing kepada kalian, karena gue juga punya faktanya. Ini dari informasi yang berhasil gue himpun dari kompas.com. Jadi ada 5 fakta baru pendaftaran kartu prakerja gelombang 4. Nah, di sini diberitakan bahwa pemerintah katanya akan membuka pendaftaran program kartu prakerja untuk gelombang 4 mulai minggu ketiga atau ke-4 Juli 2020. Jadi menurut pemerintah seleksinya akan lebih diperketat seperti celana legging. Nah, program ini juga sempat mandek kan cukup lama, hampir ya 2-3 bulan yang lalu gitu ya. Menjadi salah satu andalan pada masa kampanye Presiden Joko Widodo waktu itu, yaitu program kartu prakerja ini kan. Ini waktu beberapa bulan yang lalu ini akhirnya mandek karena adanya evaluasi gitu. Dan kalian mesti tahu guys, bahwa dalam rangka persiapan untuk pembukaan gelombang keempat ini ada fakta-fakta yang berhasil terungkap gitu ya. Yang pertama adalah kuota penerimaan ya untuk peserta ini bisa sampai 500.000 orang. Wow, jadi semakin banyak ya bisa berhasil ditampung nanti. Jadi ini menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono, kuota pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 direncanakan bisa mencapai 500.000 peserta. Oh, keren. Ini kan jumlah kuota di batch 4 ini otomatis kalau seperti itu kan meningkat drastis ya dibandingkan dengan 3 gelombang kartu prakerja sebelumnya, atau meningkat dari kuota gelombang sebelumnya sebanyak 300.000 orangan gitu. Jadi sejak 11 April 2020 kemarin itu sudah sebanyak 11,3 juta pendaftar dari 513 kabupaten dan kota kecuali Kabupaten Deliai, Papua gitu ya. Adapun dari gelombang 1 sampai 3 itu terdapat 680.000 penerima kartu prakerja, di mana 143.000 diantaranya itu merupakan usulan Kemenaker dan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu guys. Terus ini fakta yang kedua guys yang perlu kalian tahu juga, mulai adanya pelatihan offline. Kalau kemarin kan kita lakukan semuanya secara online karena dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, karena ini kan sudah mulai dilonggarkan gitu kan ya untuk pembatasan sosial gitu kan, adanya kelonggaran, maka menurut Susi Wijono pelaksanaan pelatihan secara offline akan mulai dilakukan pada Agustus mendatang. Langkah ini diambil seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial serta exit strategi yang dilakukan pemerintah gitu. Mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan baik ya. Kalau gua
kalau gue bisa mengikuti secara offline, gue akan lebih sangat semangat kan untuk mengikutinya, karena walau bagaimanapun secara tatap muka dan juga secara online gitu, kalau menurut gue sih lebih unggul langsung ketemu ya, tatap muka, karena kita bisa langsung diskusi gitu kan ya, beda dengan secara online kan, kadang-kadang kita ngantuk aja bawaannya dan males gitu. Lalu guys, yang berikutnya, walaupun ini dilakukan secara offline gitu ya, tetap kita harus juga dilaksanakan itu dan memperhatikan secara protokoler kesehatannya yang memang ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19, seperti jaga jarak, cuci tangan, ataupun pakai masker gitu ya. Terus yang ketiga guys, fakta yang ketiga, jadi untuk program Kartu Prakerja gelombang 4 nanti itu akan diprioritaskan untuk pekerja yang terdampak COVID-19 ya. Itu akan lebih besar porsinya, atau justru 100% untuk mereka gitu ya. Adapun pada gelombang itu juga, gelombang keempat ini, prioritas utamanya itu gitu ya, untuk peserta yang lolos nanti adalah mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi kalau menurut daftar putih ataupun whitelist yang dikumpulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada 1,7 juta orang yang sudah diverifikasi datanya dan masuk ke dalam daftar prioritas ini. Dan menurut Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, 1,7 juta orang whitelist ini yang dimiliki oleh Kemenaker dikumpulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi gitu. Ini akan jadi prioritas nanti karena sudah bekerja sama dengan dinas-dinas provinsi untuk mendorong masyarakat yang terdampak agar mengikuti program prakerja gitu ya. Dan yang keempat guys, ada uang insentif yang harus dikembalikan jika tidak masuk kriteria. Nah ini berdasarkan informasi yang kemarin gue bikin lagi juga, sudah gue bikin videonya di uploadan gue sebelum ini. Jadi menurut Perpres nomor 76 tahun 2020 gitu ya, soal klausal kewajiban pengembalian bantuan uang insentif kartu prakerja itu memang diatur dalam salah satu pasal di Perpres itu. Tapi kewajiban itu juga memang bukan buat seluruh bukan buat semua peserta kartu prakerja, tapi buat mereka ini yang memang termasuk ke dalam 7 kelompok orang yang memang dilarang atau tidak boleh mengikuti kartu prakerja, seperti tadi itu ASN ataupun juga pejabat negara, polisi, Polri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau mereka kemarin ini sempat mengikuti, terus juga sudah menerima dana insentif tersebut, ya mau gak mau harus mengembalikan dana tersebut. Kalau tidak, nah ini di tahap kelima nih, pemalsu data bisa dipidana gitu guys. Jika penerima kartu prakerja melakukan pemalsuan identitas ataupun data pribadi, manajemen pelaksana juga bisa melakukan tuntutan pidana. Nah, seperti tertulis juga di pasal 31D Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 yang berbunyi, dalam hal penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, nanti manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ngeri sedap ya guys ya. Mudah-mudahan sih kalian juga memang jujur-jujur aja sih dari awal kan untuk mengikuti program ini juga, yang memang karena kena dampak COVID-19. Kalau memang tidak kena dampak COVID-19 ya ngapain juga pada ikutan ya kan. Berikanlah kesempatan buat yang lain yang memang terkena dampak COVID-19 gitu. Jangan kemaruk jadi orang ya kan. Oke? Kalau kalian suka dengan tayangan video gue ini, silahkan kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya cuma di channel ini, @freddy alam. Terima kasih, sampai jumpa, bye.